Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supandi dan terima kasih telah mampir di channel saya. Pada video kali ini kita dapat undangan dari yang ada di Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan kuda besi kesayangan kita yaitu Daihatsu All-New Terios. Perjalanan kali ini diperkirakan berjarak kurang lebih 47,6 km atau kurang lebih 1 jam dari kota Rengat. Sebelum melanjutkan perjalanan ini, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan sedekahkan subscribe-nya terlebih dahulu, dan yang buat sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di komen, dan jika kalian menyukainya bisa klik like dan share-nya. Terima kasih. Baiklah, perjalanan kali ini kita mulai dari SPBU Rengat dan Tugu Selamat Datang Kota Rengat, melintasi Jalan Lintas Sumatera sejauh 29 km atau sekitar 30 menit jika arus lancar. Sebelum kita belok kiri di Simpang Air Molek menuju Taluk Kuantan, dan sengaja kali ini saya memilih perjalanan di pagi hari karena biasanya jika hari libur atau weekend, kalau siang harinya arus lalu lintas cenderung padat. Untuk jalan lintas Sumatera sendiri, keadaan jalannya sudah cukup lebar dan arus lalu lintasnya sudah cukup lancar. Mungkin ini karena kita jalannya di pagi hari dan dalam hari weekend. Di sepanjang jalan masih sedikit kita jumpai rumah-rumah penduduk yang ada di sini. Tetapi untuk di beberapa daerah seperti Simpang Tugu Ikan Patin, yaitu Simpang 4 yang jika kita belok kiri akan mengarah ke Jakarta, dan kalau lurus itu mengarah ke Pekanbaru, dan kalau kanan itu mengarah ke Pekanheran yang masih berada dalam kawasan Kabupaten Indragiri Hulu. Tugu Ikan Patin yang berada di Simpang 4 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan ciri khas dan ikon suatu kebanggaan masyarakat Inhu, dan bukti bahwa ikan patin pada masanya banyak ditemui di perairan Sungai Indragiri dan sangat banyak digemari masyarakat Riau. Berdasarkan sejarahnya, pada perairan Sungai Indragiri yang melintasi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, serta Kabupaten Kuantan Singingi banyak terdapat ikan patin dan menjadi sumber penghasilan ikan patin sungai terbesar di Riau. Namun, saat ini ada dua jenis ikan patin yang terdapat di Inhu, yaitu ikan patin sungai dan ikan patin kerambah. Pematang Reba adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Walaupun secara resmi ibu kota pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berada di Rengat, namun Pematang Reba telah memulai dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru kabupaten ini. Oleh karena itu, pusat pemerintahan seperti kantor bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 dibangun di kota ini. Sebagai penunjang juga telah diadakan pembangunan rumah sakit umum daerah, institusi pemerintah lain seperti pengadilan, departemen, sekolah, terminal, pasar, sarana olahraga seperti lapangan golf, aula, bulu tangkis, dan lapangan sepak bola. Pematang Reba dipilih sebagai pusat pemerintahan baru karena letaknya yang sangat strategis, berada di jalan raya lintas Sumatera, sehingga seluruh akses masyarakat untuk keluar dan masuknya Kabupaten Indragiri Hulu maupun yang meneruskan perjalanan dari dan menuju Pekanbaru maupun ke Jambi akan melewati kota ini, dan jika teman-teman mau istirahat juga tersedia beberapa wisma dan hotel, juga terdapat beberapa rumah makan yang cukup nyaman untuk para traveler. Tidak jauh dari kita meninggalkan Kecamatan Pematang Reba, kita akan menjumpai situs cagar budaya, yaitu makam kerajaan Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan jika kita dari kota Rengat atau dari kota Jambi, dan sebelah kiri jika kita dari Pekanbaru, yang terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat. Makam kerajaan di Desa Kota Lama dekat dengan objek wisata Danau Maduyan,
sehingga seperti menjadi satu kesatuan yang akan menjadi kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun internasional. Setelah itu, kita melewati Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Di sini, terdapat beberapa jalan yang harus diwaspadai oleh para traveler karena struktur jalan yang berlobang dan ada salah satu tikungan tajam yang harus diwaspadai karena juga sering memakan korban jiwa. Batas Kecamatan Lirik sebelah utara langsung dengan Kabupaten Pelalawan, yaitu Desa Ukuy, dan sebelah selatan dengan Kecamatan Pasir Penyu, yaitu Air Molek. Sebelah timur dengan Kecamatan Lirik, dan sebelah barat dengan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Jika dulunya Lirik masih menginduk pada Kecamatan Pasir Penyu Air Molek, kini Lirik berdiri sendiri karena terdampak oleh kebijakan pemerintah tentang pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Lirik, yang menaungi beberapa desa dan kelurahan, salah satunya yaitu desa yang kita sedang lewati ini, yaitu Desa Japura. Kecamatan Lirik sendiri dulunya dikenal dengan tempat tinggal bagi keluarga orang-orang berpunya atau keluarga yang mampu karena terdapat salah satu perusahaan eksplorasi minyak asing sekitar tahun 1950-an. Kebutuhan umum seperti listrik, air, dan telepon disediakan gratis bagi keluarga, pegawai, atau karyawan perusahaan minyak ini. Fasilitas umum seperti bioskop, kolam renang, lapangan tenis, golf, panggung pertunjukan, rumah sakit, bumi perkemahan, pemadam kebakaran, landasan helikopter disediakan dan dibangun untuk mensupport bagian perusahaan minyak tersebut. Di akhir pekan, LRC, sekarang yang bisa disebut dengan Dang Patra dan Isdoli, menjadi sentra kegiatan hiburan dan olahraga di Lirik. Ada juga fasilitas Bandara Japura yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dinas maupun dalam melayani anggota keluarga karyawan perusahaan minyak yang ada di Lirik ini. Namun seiring perjalanan waktu, Kecamatan Lirik sudah tidak segemerlap dulu. Sebagai informasi, cadangan alam minyak di bumi Lirik setiap tahun semakin menipis dan nampaknya fasilitas-fasilitas perusahaan tersebut banyak yang tidak terawat dan rusak terkikis waktu. Tapi ada beberapa fasilitas yang telah dialihfungsikan seperti Isdoli. Kini difungsikan sebagai gedung sekolah, lapangan golf LGC, Dang Putra, bumi perkemahan, dan telah juga difungsi sebagai tempat wisata alam. Walaupun setingkat kecamatan, Lirik sudah sejak lama memiliki dan mengelola bandara sendiri. Bandara Japura pada dasarnya melayani hubungan udara dari Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, ke Pekanbaru. Setelah sampai di Simpang 4 Air Molek, kita ambil arah belok kiri menuju jalan lintas Air Molek Teluk Kuantan sejauh kurang lebih 19 km atau 30 menit perjalanan jika arus kita lancar. Dan di sini kita akan melewati jalan yang cenderung lebih sempit dan berbelok, dan di beberapa titik berlubang. Di sini akan melewati Desa Air Molek yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Daerah Air Molek sendiri cukup luas untuk kawasan kota kecil yang mulai berkembang dengan sentralisasi pemukiman di pasar kota sebagai pusat aktivitas masyarakat. Nama Air Molek menurut cerita dari orang-orang tua di Air Molek, yaitu mereka-mereka yang mengetahui tentang etiologi atau asal-usul nama suatu daerah mengatakan bahwa nama Air Molek berasal dari dua kata, yaitu ayo dan molek. Ayo berarti air, sedangkan molek berarti bagus atau bersih. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada zaman dahulu di Air Molek saat ini terdapat sebuah sungai kecil di mana air tersebut jernih, bersih, dan layak untuk langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka, oleh orang-orang yang melalui sungai tersebut, menamakan sungai itu sebagai Ayo Molek, yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum.
Dari versi kedua mengatakan bahwa nama air mole itu berasal dari dua kata, yaitu ayo mole. Ayo yang berarti air dan mole berasal dari kata menyole yang artinya menyalah atau salah, yang tidak seperti biasanya. Menurut cerita, menerangkan bahwa orang-orang tua dulu menemukan sebuah sungai yang aneh, di mana ketika air sungai yang layaknya bermuara ke sungai yang lebih besar ataupun sungai yang bermuara ke laut, tidak demikian dengan sungai yang satu ini. Jikalau biasanya air sungai mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terus mengalir dari hulu ke hilir, tidak seperti sungai tersebut, yaitu ketika sungai Kuantan naik, maka aliran sungai ini malah balik ke hilir. Hal tersebut terjadi terus-menerus. Tentu, fenomena seperti ini di luar dari biasanya. Maka, oleh orang dahulu menyebutkan sungai tersebut adalah sungai menyalah atau sungai yang menyalahi aturan, hingga akhirnya lebih dikenal dengan sebutan air molek. Sedangkan dari versi yang ketiga adalah dari orang-orang tua etnis Jawa yang sudah lama di Indragiri, menyebutkan bahwa air molek berasal dari kata air dan molek. Kata air yang berarti memang air, sedangkan molek berarti baik. Hal tersebut berdasarkan keadaan air sungai yang terdapat di daerah tersebut, yang apabila sungai Kuantan naik, maka aliran sungai itu balik ke asal. Pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan, hingga tersebutlah nama sungai tersebut menjadi air molek, yaitu air yang baik. Oke, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan kita, yaitu sebelum masuk, terlebih dahulu kita diwajibkan untuk membeli tiket masuknya dengan tarif 25.000 per orang dan tiket parkir mobil seharga 10.000. Di sini kita bebas mau parkir di mana saja, tinggal pilih saja. Jadi tergantung driver mau pilih yang di mana parkirnya. Oke, kita cari tempat parkir terlebih dahulu. Inilah fasilitas dan wahana-wahana bermain yang ada di
Oke teman-teman, sampai di sini dahulu video kita kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Oh ya, jika ada permintaan untuk membahas sesuatu tempat yang masih berada di sekitar Riau, khususnya di daerah Indragiri Hulu ataupun di Indragiri Hilir, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tahu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.